Baik anak-anak, selamat datang kembali di ruang virtual ini. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran kita, pendidikan agama Katolik, dan hari ini kita akan memulai aktivitas belajar kita. Sebelum memulai aktivitas belajar, saya ingin bertanya dulu nih, dari yang baru bergabung, apa kabarnya hari ini? Baik, Baik baik ya. Pak. Baik, Putri, Pak. Putri baik ya? Baik, Pak. Baik ya, baik. Puji Tuhan baik semua. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Dan mohon disimak baik-baik sekalipun kita belajarnya secara virtual. Dan sebelum memulai aktivitas pada hari ini, kita awali dulu dengan doa pembuka. Saya persilahkan Christian Ricky Fernando untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan Roh dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Kau memberikan hikmat, berkat, dan bimbingan selama kami belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama dan Bapa Putra dan dan Roh Putra Kudus. dan Roh Amin. Kudus. Amin. Baik, terima kasih Christian. Ya, saya izin share screen untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, nampak sudah share screen saya? Kelihatan? Ya Pak, ada. Oke, kelihatan. Baik, kalau ada gangguan atau hal yang mungkin screen-nya tidak jalan, tidak gerak, tolong diinfokan ya. Ya. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar secara menyeluruh tentang pembelajaran pendidikan agama Katolik. Dan saya rasa semua materi yang ada, yang akan saya sampaikan ini berlaku juga untuk semua. Dan kita sedikit banyak untuk mengulangi kembali, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang selama ini sudah kita sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi tugas laki-laki dan perempuan, ya. Tugas laki-laki dan perempuan. Semua sudah jelas kan tentang jati dirinya masing-masing, tentang jenis kelaminnya masing-masing, siapa Mega, apakah laki-laki atau perempuan, siapa Christian, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, semuanya nampak dan kelihatan secara fisik. Orang yang melihat kita, oh ini sudah jelas. Si Christian laki-laki, si Doni laki-laki, kemudian Putri perempuan. Ya, jadi semua jelas. Tetapi tugas laki-laki dan perempuan kita akan pelajari lebih dalam karena selama ini banyak orang itu sedikit menitik beratkan bahwa tugas seorang laki-laki ini jauh lebih penting dan lebih berat daripada seorang perempuan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Kalian sebagai seorang remaja, seorang pelajar. Karena proses psikis secara manusiawi, mulai dari kalian dilahirkan, kemudian tumbuh berkembang besar hingga saat ini, itulah proses yang menentukan secara dasariah, secara di psikis bahwa kalian menunjukkan karakter kalian sebagai laki-laki dan perempuan, ya. Nah, dalam kesempatan ini adalah tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai, di mana kalian mampu menjelaskan peranan dan tugas laki-laki dan perempuan secara kodrat. Secara kodratnya laki-laki dan perempuan itu seperti apa, ya? Apakah laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti itu. Nanti kita akan lihat. Kemudian menjelaskan pandangan masyarakat tentang peran dan tugas laki-laki dan perempuan, baik secara pribadi maupun secara pasangan. Ya, jadi kita juga akan melihat lebih dalam. Kemudian kita akan merumuskan pesan dari kitab suci, dari Kejadian bab 2 ayat 7, kemudian dan ayat 18 sampai dengan 25 dalam kaitannya peran dan tugas laki-laki dan perempuan. Ya, ini tujuan-tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai.
Baik, saya ingin bertanya dulu nih. Ini adalah ilustrasi gambar yang bisa dilihat, bisa nampak ya, ya ilustrasi kartun dan di situ sudah jelas tulisannya pria dan wanita. Nah, saya ingin bertanya ke Mega dulu deh. Mega, halo, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Mega, kalau Ya, Pak. dari pengamatan Mega gambar ilustrasi yang ada ini, kira-kira yang paling membedakan antara pria dan wanita itu menurut Mega apa? Yang paling nampak? Kalau menurut Mega yang paling nampak, kalau ceweknya kan pakai bendor, terus rambutnya panjang, dengan baju yang mencolok, yang menarik, terus cara duduknya seperti perempuan biasa. Kalau cowok berbeda, rambutnya pendek, gitu Pak. Oke, Dan cowok menyukai baju warna hitam. nah, baik. Ini hanya masih dalam bentuk ilustrasi ya, tapi Mega sudah bisa melihat bahwa ternyata mereka dua ini berbeda ya. Dilihat dari rambutnya, cara sikap duduknya, kemudian bahkan tadi dengan detail cara berpakaian juga. Baik, nah sekarang saya mau tanya satu lagi deh. Satu lagi. Doni. Doni, Ya, Pak. baik, kalau menurut Doni dari ilustrasi gambar yang ini apa yang Doni bisa lihat yang membedakan bahwa pria mana, wanita mana? Silakan. Mungkin dari rambutnya, bajunya, Hmm, cara-cara berpakaiannya, gitu, Pak. itu ya. Nah, Padahal secara ilustrasi kan ini agak-agak sedikit disamarkan itu, tapi tetap bisa kelihatan ya yang mana laki-laki dan yang mana perempuan. Oke, baik. Nah, artinya bahwa secara kodrati, secara alamiah, laki dan perempuan jelas kelihatan ya dari ketika kita dilahirkan juga orang tua kita kan pasti akan tahu, oh anak saya lahir laki-laki, oh anak saya lahir perempuan. Secara kodrati sudah terlihat. Nah, tapi nanti dalam tumbuh dan kembang kita akan melihatin bagaimana posisi peran seorang pria dan wanita di masyarakat. Apakah mereka juga dibedakan? Apakah mereka kedudukannya sama atau tidak? Ini yang akan kita jauh lebih dalami. Kita tidak perlu mengupas banyak bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik, psikologis, kita hanya mengenal saja, tetapi yang jauh ditekankan adalah bagaimana nanti peranan dan kedudukan pria dan wanita ini di masyarakat, ya, karena ini yang menjadi banyak persoalan juga. Kalian mungkin kalau sering nonton berita atau ya di media sosial lah, kalian sudah bisa mulai nampak nih bagaimana pria dan wanita di posisi sekarang ya, apakah pria yang jauh lebih mendominasi atau wanita, kita akan lihat ya. Nah, baik, secara kodrati jelas bahwa pria wanita adalah sama-sama ciptaan Tuhan ya, ciptaan Tuhan yang paling unik, yang paling indah, yang bisa saling melengkapi. Kalau dulu waktu di SMP pernah belajar jelas tentang tema saya pribadi yang unik ya, itu sudah jelas nampak kita manusia makhluk hidup diciptakan paling unik antara laki-laki dan perempuan, tetapi dari keunikan itu kita diciptakan untuk apa? Apakah manusia ini diciptakan hanya untuk merusak, manusia ini diciptakan hanya untuk mengganggu, saling mengganggu, manusia ini diciptakan untuk saling mengejek, manusia ini diciptakan untuk saling melengkapi, tetapi yang lebih dari itu yang Tuhan inginkan, yang Allah inginkan bahwa ketika kita sudah diciptakan Tuhan paling indah, maka kita tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Dan ujung-ujungnya apa? Menjadi teman hidup. Ya, ini secara kodratinya antara pria dan wanita. Nah, kemudian di mata Tuhan, ya ingat di mata Tuhan antara perempuan dan laki-laki ini memiliki derajat yang sama. Siapa di sini nih yang sampai dengan saat ini
masih berpikir laki-laki punya kedudukan derajat yang lebih tinggi. Ya, kalau punya pemikiran seperti itu, berarti pemikiran kalian harus diluruskan, ya. Karena Allah sendiri sudah menghantar antara perempuan dan laki-laki, meskipun secara fisik, secara psikologis, secara perilaku, mereka berbeda, tetapi mereka punya kesempatan, kedudukan, derajat yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaannya ya. Jadi yang perempuan nanti jangan minder. Mentang-mentang saya perempuan, saya udah di belakang aja. Ya. Tapi zaman sekarang, zaman saat ini, terlebih zaman saat ini, antara perempuan dan laki-laki punya derajat kedudukan yang sama. Dan ini harus dipegang teguh kalian sebagai seorang manusia. Nah, kita akan melihat secara sepintas saja, ya. Siapa tahu di antara kita atau di antara kalian ada yang lupa nih ciri-ciri fisikisnya antara pria dan wanita. Jangan-jangan nanti misalnya, aduh, saya lupa, saya laki-laki ya ternyata. Nah, ya, jadi ini yang harus kita akan lihat. Ciri-ciri fisiknya, ya, jelas, ya. Yang pertama, laki-laki pasti memiliki kumis. Doni sudah ada kumis belum? Sudah mulai tumbuh kan? Ada. Christian pasti sudah mulai tumbuh juga. Memiliki jenggot, ya, pasti ada. Meskipun setiap antara pria yang lain kadar tumbuhnya berbeda. Rambutnya pasti pendek. Kalaupun melihat laki-laki dengan rambut gondrong, rambut yang panjang, tetapi tetap bisa dibedakan ya, karena bisa saja rambut mereka sengaja dipanjangkan, tetapi secara fisik rambut mereka pasti pendek. Kemudian bertubuh kekar, ya, punya otot, karena bisa saja ya laki-laki dianggap orang yang pekerja keras, orang yang selalu dengan memerankan kekuatannya secara fisik sehingga tubuhnya kekar. Mungkin nanti ada yang bertanya, gimana Pak kalau laki-laki yang punya tubuh tidak kekar? Ya, tubuh tidak kekar, ya tergantung kita lihat lagi dari fisik yang lainnya. Jangan hanya melihat, misalnya kalian menjumpai teman, itu teman saya katanya laki-laki, tapi tubuhnya kok nggak kekar, atau tubuhnya gemulai. Kalau kita mengukur dari satu sisi, itu salah. Tapi kita harus mengukur ciri fisik manusia seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kalau misalnya oh ternyata laki-laki itu rambutnya panjang, tapi ternyata dia punya kumis, berarti dia laki-laki. Atau eh, laki-laki kok nggak punya jakun, ya, tapi dia punya jenggot atau tubuhnya kekar, oh berarti dia laki-laki ya. Jadi ciri-ciri fisik antara pria dan wanita tidak, jangan dilihat dengan hanya satu sisi saja. Dan ini yang menjadi problem persoalan di lingkungan kalian sebagai seorang kaum muda kan, seorang remaja yang kadang-kadang suka mengejek, suka menghina, atau suka membuli dengan kondisi fisik temannya masing-masing. Dan itu tidak boleh. Saya harap sebagai anak-anak Katolik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh sedikit pun untuk menghina, mengejek, apalagi membuli teman kita yang mungkin tidak sempurna kondisi fisik tubuhnya sama dengan kita. Ya, justru kita bagaimana berupaya untuk bisa menjadi teman, menjadi sahabat. Ya, ini ciri-ciri fisik pria. Nah, sekarang bagaimana dengan ciri fisik wanita? Doni ngelihat tulisannya atau ngelihat gambarnya? Tulisannya Pak. Oh, tulisannya, bukan gambarnya. Gambarnya Bukan. nampak kan? Ya, Sedikit jadi Pak. ya, ciri fisik wanita kita nggak usah harus dipertanyakan lagi, jelas. Yang namanya fisik wanita kelihatan tadi sudah disebutkan dalam gambar, ilustrasi gambar di awal. Rambutnya panjang, ya. Bagaimana dengan rambutnya yang pendek? Apakah ada? Ada.
Itu siapa nih? Triantina rambutnya pendek, ya. Ya. Kemudian alat kelaminnya juga beda, ya. Memiliki payudara jelas. Laki-laki perempuan juga punya payudara tapi dalam bentuk fisik mereka berbeda. Kemudian pinggulnya diciptakan besar, ya. Kemudian lembut tutur bahasanya. Nah, ini ciri fisik dari wanita. Kalau kalian juga melihat kok tapi ada wanita fisiknya kekar ya, berotot ya, karena dia misalnya sering fitness. Ya, kalau kita sekali lagi jangan melihat dari satu satu sisi, tetapi melihat dari banyak sisi. Meskipun dia berotot, dia suka fitness sehingga badannya kekar, tapi kalian melihat dari sisi yang lain. Oh, ternyata dia secara fisik yang nampak pinggulnya tetap nggak bisa dibohongi besar atau punya payudara dan itu menjadi ciri fisik yang nampak ya. Jadi juga sama sebagai perempuan istilahnya dikenal dengan istilah tomboy. Sebagai perempuan juga nggak boleh saling menghina dan saling mengejek. Kamu tomboy dan sebagainya. Justru kita sebagai ciptaan Tuhan semuanya tadi apa? Diciptakan sama-sama indah untuk hidup saling melengkapi, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Sebagai teman, kalau posisinya sekarang masih pelajar, sebagai sahabat, ya itu yang harus dipegang teguh. Nah, sekarang kita bicara tentang psikologi nih, ya kadang-kadang psikologi ini juga yang mempengaruhi. Tadi kalau kita bicara tentang fisik, sekarang kita bicara tentang psikologi. Ya, saya sengaja untuk langsung mengingatkan saja supaya kalian bisa membayangin apakah nanti dari antara ciri-ciri yang saya sebutkan, nggak mungkin kan secara psikologi perempuan hanya ini aja. Nah, nanti di sini saya akan coba tanya, kira-kira apa sih mungkin dari dirinya sendiri selain yang ini, oh ternyata Pak saya ini. Ya, kalau secara psikologi berarti artinya apa? Secara psikis, secara kejiwaan manusia antara pria dan wanita itu pasti nggak bisa dibohongi. Apakah pria bisa menangis? Jelas bisa. Tetapi dari sisi kejiwaan biasanya laki-laki jauh lebih kuat, lebih mentalnya lebih kuat untuk menahan tangis. Tapi mereka manusia tetap bisa menangis. Apakah pria nggak bisa tersinggung? Bisa juga. Karena perasaan manusia kita ini kan diciptakan manusia, diciptakan Tuhan punya perasaan juga. Tapi sekali lagi pria lebih kuat dalam menahan rasa, ya boleh dibilang mungkin egois atau apa sehingga dia mau diomongin apapun adalah cuek aja. Tapi kalau perempuan langsung ketika kena disentuh perasaannya tersinggung, ya menangis atau juga akhirnya menjauh dari teman dan ujung-ujungnya bisa bermusuhan. Punya perasaan, punya perasaan yang jauh lebih mengena kalau perempuan, ya kan? Sifat keibuannya jelas, ya. Hari ini mungkin di antara anak-anak semua yang perempuan belum nampak nih sifat keibuannya, tetapi nanti ketika hidup berkeluarga, wah, itu secara psikologi, apalagi punya anak, pasti akan berubah, ya. Sifat keibuannya, rasa sayangnya jauh lebih tinggi, cintanya dengan seorang rasa sayang ibu kepada anak itu pasti jauh lebih tinggi daripada seorang ayah, ya. Rasa rasa sayangnya lebih mendalam, ya. Jelas karena yang melahirkan dan sebagainya yang merawat. Nah, penyayangnya juga nampak. Apakah laki-laki nggak bisa menyayangi? Ya kalian rasakan sendirilah bagi yang sudah punya pasangan kan. Bisa, tetapi kadang-kadang kelihatan tidak mau menampakkan. Ya padahal bisa menyayangi, setia. Nah, dari berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya tayangkan ciri-ciri psikologis wanita. Saya mau juga bertanya biar kita bisa lebih interaktif. Atau ini aja, kita ganti yang laki-laki mungkin, oh ini Pak ada yang belum nih. Kita mulai dari laki-laki dulu ya. Kalau Christian deh dulu. Christian, dari ciri-ciri psikologis wanita yang Bapak sebut tadi, kira-kira apa yang masih belum tersebut menurut Christian?
Boleh lihat dari sosok seorang ibu atau saudara atau teman lah. Oh, ini ada yang belum nih, yang apakah ini masuk dalam kategori psikologis atau bukan? Silahkan. Orangnya cuek, Pak. Kalau cewek, Cewek lebih cuek gitu ya? ya, Pak. Lebih cuek. Itu ngarang atau ngalamin sendiri? Ngalamin sendiri. Ya, Pak. Ya, baik. Cuek. Nanti perempuan boleh bela diri ya. Ya. Oke, cuek. Ya, secara psikologis ada benarnya juga sih, cuek. Ya, cuek itu nanti mungkin perempuan bisa menjelaskan kenapa cuek. Ya, misalnya ini mungkin kita bercerita tentang kalian yang usia remaja. Ada laki-laki kan yang ngechat. Ya, kita kita cerita aja ya. Laki-laki yang ngechat ke perempuan, sok kenal, sok deket. Sebagai perempuan pasti dong dia akan cuek, misalnya ya, cuek, ah ini siapa sih? Nah, cuek nggak mau menanggapi. Nah, cuek lebih dari untuk bisa mungkin menjaga diri, tidak langsung cepat tanggap dan sebagainya. Tetapi nanti boleh dari yang perempuan mungkin, kenapa perempuan itu kok secara psikologi bisa cuek? Ada lagi nggak selain cuek? Ada lagi Christian atau cukup itu? Cukup, Pak. Cukup, oke. Sekarang saya mau tanya, ini kalau saya share screen soalnya nggak nampak semua nih. Ini Putri, Putri. Putri, kalau Putri perempuan kan? Kira-kira Iya. Putri dari yang 6 ditambah satu, ciri psikologis perempuan yang mungkin belum tersebut apa? Kita bukan membicarakan baik apa keburukan ya, tapi memang secara psikologis wanita itu seperti ini sehingga laki-laki nanti biar tahu, wah jangan sampai dibilang tadi kok kamu cuek sih, ya memang secara psikologis seperti itu. Silakan. Kalau Putri, kira-kira masih ada nggak? Pemalu, Pak. Pemalu, yang pemalu. Kira-kira pemalunya dasarnya karena apa? Misalnya ada sesuatu yang Hah? ada yang belum apa, misalnya disuruh maju ke depan pasti perempuan tuh lebih malu biasanya. Oh, lebih malu gitu ya? Oke. Ada lagi nggak selain pemalu? Tadi yang jelasin ini Putri yang mana tadi ya? Oh, Triantina yang sebut. Nah, sekarang Natalia Putri. Natalia Putri. Putrinya ada dua. Natalia Putri, ada nggak ciri psikologis lain yang belum disebut? Dari ini ada cuek, pemalu, atau yang Putri rasakan sendiri deh selama ini? Cuek, Pak. Cuek. Selain cuek, apa? Ada lagi Mudah nggak? mudah tersinggung. Mudah tersinggung, ya. Nah, sekarang supaya kita atau yang mendengar hari ini juga, kenapa sih perempuan itu cuek? Dasarnya karena apa? Boleh bercerita nggak? Supaya nanti jangan dibilang cuek itu sebagai salah satu karakter yang jelek. Tapi memang secara psikologis wanita seperti itu. Nah sekarang Putri sebagai seorang putri perempuan gimana menjelaskannya? Dengan orang yang tidak kita kenal jelas kita cuek, tapi dengan orang yang sudah kita kenal jelas kita berteman. Nggak terlalu Oke, cuek, ya. berkasih. Artinya bahwa kecuekan itu bukan karena sombong, Ya, ya, bukan karena karena merasa punya perilaku yang tidak baik, tapi tadi lebih karena belum ya, mengenal sehingga untuk bisa ya, menjaga gitu ya. Oke, ya, baik. Nah, jadi itu didengar ya, yang laki-laki untuk bahwa cuek itu bukan karakter jelek perempuan, tapi memang secara psikologis ya seperti itu. Nah, bagaimana supaya membuat perempuan nggak jadi cuek? Ya, kenalah secara lebih dekat, ya kan? Mendekati juga ada caranya kan? Jangan sampai mendekati, oh, baru pertama kali chat langsung ngajak jalan, langsung ngajak kemana? Wah, ya itu pasti
Ya pasti akan nggak mau kan karena ini Banyak siap. rasa. Baik tuh ya. Jadi saya yakin ciri-ciri psikologis wanita yang lain akan banyak dialami oleh setiap perempuan tergantung dengan situasi hati dan perasaannya. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini bahwa ciri-ciri psikologis yang disebut itu bukanlah suatu karakter yang buruk, suatu karakter yang jelek yang harus dinilai. Ya, diingat ya, ciri psikologis cengeng, mudah tersinggung, punya perasaan, keibuan, penyayang, cuek, kemudian pemalu, itu bukan karakter yang jelek, tapi itu lebih kepada psikologis dan bawaan kejiwaannya. Dan bagi kaum laki-laki juga harus diingat, kalau menemukan, menjumpai perempuan yang seperti itu, langsung jangan dibilang sombong, langsung jangan dibilang, so gaya dan sebagainya. Ya itulah posisi kejiwaan seorang perempuan. Ya, sekarang kita next. Nah, sekarang bagaimana kita membicarakan tentang psikologis laki-laki? Kalau tadi kita bahas tentang ciri psikologis perempuan, kita bahas tentang ciri psikologis laki-laki. Nampak ya slide-nya ya? Nah, di sini ada dibilang, ini boleh diluruskan deh, benar atau salah, atau benar, ya, kasar. Ciri psikologis yang pertama, mengandalkan otak, kemampuannya. Nanti sambil ingat-ingat kalau perempuan tadi, apa, susah menahan emosi, berarti pemarah, ya. Mungkin pernah lihat saya atau hari Senin ketika mengatur barisan, wah suka teriak dan marah nggak terkendali, berarti itu bukan karakter ya, itu bawaan psikologis. Nah, bisa membela diri juga kan. Susah menahan emosi, nakal, apakah betul ini? Pemalas, apakah betul? Kalau kebapaan jelas. Tapi saat ini mungkin kalian belum merasakan secara kejiwaan kebapaan karena belum berkeluarga, ya kan? Kemudian belum juga merasakan hidup berkeluarga. Tapi nanti suatu saat, ya kalian pasti akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kalian saat ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Ya, sekarang balik gantian. Sekarang menurut Andini ya. Andini, halo. Andini Ya, melihat Pak. kan slide-nya? Tadi yang sudah Ya. saya sebutkan, ciri psikologis itu ada kasar, mengandalkan otak. Andini, kan tadi saya lihat barusan juga keluar bergaul berteman sama teman-teman tidak hanya perempuan, pasti sama laki-laki. Kira-kira yang dari yang saya sebutkan tampilkan ini posisi ciri psikologis pria yang lain yang masih ada itu apa? Kira-kira ada lagi nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Egois Tapi kali, Pak. tapi kalau yang dibilang gini, pernah melihat, pernah merasakan, pernah menemukan nggak? Kalau laki-laki, memang kita tidak membicarakan semua 100% ya, tapi secara kejiwaan, rata-rata pria pasti ada yang kasar dan sebagainya. Oke, sekarang siapa lagi nih yang belum nampak? Yesi, Yesi, halo Yesi. Yesi di mana? Halo? Ya, Yesi, dengar kan? Kira-kira ciri psikologis pria atau laki-laki yang lain yang bisa disampaikan untuk menambahkan ini apa? Octaviana Yesi. Yesi, silakan open mic. Mana Yesi ini? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gini aja, karena laki-lakinya kan dua, satu dengan saya jadi tiga. Yang laki-laki saya beri kesempatan untuk mengutarakan, ya, sebagai posisi kalian hari ini sebagai seorang laki-laki.
Ya, secara kejiwaan memang setiap manusia itu diciptakan berbeda-beda psikologisnya, ya. Tetapi inilah gambaran psikologis pria pada umumnya. Ya, bersyukur misalnya Doni orangnya tidak nakal, tapi nakal ini kan relatif ya, kategori. Nakal yang dimaksud itu nakal yang seperti apa? Kalau nakal pergaulan yang bebas, kemudian nakal yang terlalu dalam, ya itu kategori nakal. Tapi nakal laki-laki pada umumnya masih dikatakan hal yang wajar. Ya, nah sekarang nakal yang wajar menurut Doni ini seperti apa? Saya mau tahu dulu. Jadi supaya yang perempuan ini juga nanti nggak saling ngejek. Ah, kamu nakal. Nah, menurut Doni nakal yang wajar. Ini bukan pembelaan diri ya, tapi membenarkan diri. Sekarang silakan. Nakal yang wajar menurut Doni seperti apa? Apa? Apalah. Apa? Mungkin mengejek teman gitu. Mengejek Dalam teman hal bercanda. dalam hal bercanda ya. Tapi kalau mengejek teman em, seperti menyebut nama orang tua, menyebut dia gendut, menyebut dia apa, hitam, gelap, itu juga dalam kategori membuli akhirnya. Nah, nggak boleh Ya, juga ya. Jadi kalau hal seperti itu juga nggak boleh ya. Karena apa? Nanti akan berkaitan memang laki-laki itu punya bisa menjaga perasaan, bisa mengontrol perasaannya tidak mudah tersinggung. Tetapi pernah menemukan juga kan laki-laki yang punya perasaannya sensitifnya luar biasa. Ketika diejek, dia kalau perempuan mungkin diejek, dia bisa nangis, dia bisa menendam, bisa marah. Tapi kalau laki-laki diejek, yang punya perasaan gitu apa yang terjadi? Pasti main diajak fisik Pak. berantem. Nah, main fisik kan. Nah, itu yang terjadi. Artinya nakal-nakal yang umum biasa laki-laki ya seperti misalnya kalau kecil dulu Doni disuruh tidur siang nggak maunya main layang-layang main sepeda akhirnya apa jatuh ya berdarah. Nah itu hal nakal-nakal yang wajar ya dan bukan nakal yang merugikan orang lain ya itu nakal yang pada umumnya seorang laki-laki. Manjat pohon sudah dibilangin jangan manjat pohon tetapi akhirnya tidak dengar menginjak ranting yang tidak kuat jatuh dan sebagainya ya. Nah nakalnya harus juga diukur nih, jangan sampai kalian nanti membayangkan ah karena kata bapak nakal boleh kok ya. Nakal yang memang wajar dilakukan oleh seorang laki-laki tapi bukan nakal dalam kategori yang besar seperti tadi mengejek, menghina, bahkan ikut pergaulan bebas, mencoba-coba untuk minum minuman keras dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Ya, kasar. Apakah kasar ini juga secara kejiwaan pria ada? Iya, benar. Karena pria rata-rata diciptakan suara yang tegas, yang lantang. Tapi kasar bukan berarti dia menghina ya. Kasar berarti bukan berarti marah. Nah, mungkin kalian pernah mendengar, melihat eh, setiap laki-laki berbeda itu kalau ngomongnya keras, wah kita perempuan yang bayangin atau yang baru lihat ini bayangannya, wah ini pasti orangnya ternyata eh, pemarah ya atau galak ya, tetapi bukan kan ngomongnya kasar tapi hatinya lembut, nah itu banyak ya. Jadi harus kita bisa membedakan bahwa ternyata secara psikologis setiap pria dan perempuan itu punya ciri psikologis yang berbeda-beda dan bukan menjadi suatu karakter ya. Jadi ini harus diingat. Ada malas juga, bener nggak nih, bener atau nggak bener, bener atau bener. Kalau bangun pagi sudah saatnya mau jam jam 5 subuh, ah 5 menit lagi, ah 10 menit lagi, akhirnya ujung-ujungnya berapa, 6.15 atau 6.30 baru berangkat ya. Nah itu ya yang rata-rata pada umumnya, tapi tidak semua, tergantung bagaimana. Sekarang tergantung bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita nih. Kita kan punya orang tua ya,
punya bapak dan ibu yang pasti saya yakin dan percaya 100% yang akan menjaga kita, mendidik kita, membimbing kita secara rohani, ya, secara jasmani, semua diperhatikan dan kita pasti secara tidak langsung juga akan terkendali nih untuk melihat psikologis-psikologis yang ada dalam diri kita. Kalau kita orangnya kasar, apakah bisa dikendalikan? Bisa. Kalau kita malas, apakah bisa dikendalikan? Bisa. Semua bisa dikendalikan. Tergantung bagaimana cara kita. Oke, next. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ternyata ciri fisik dan psikologis untuk zaman saat ini, itu kedua ciri tersebut dipermasalahkan, diperdebatkan. Tadi yang saya bilang, kadang-kadang gara-gara fisik seseorang gendut, karena warna kulitnya berbeda, terus itu menjadi bahan ejekan, menjadi bahan hinaan, dan akhirnya jatuhnya apa? Membuli kan. Psikologis juga yang dibilang super cuek, wah sombong, habis itu apalah, kemudian pemarah dan sebagainya. Padahal kalau kita menyikapi dengan bijak sebagai seorang remaja, ya apapun yang kita temukan di dalam diri teman-teman kita, baik fisik atau psikologis, kita harus juga punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Tujuan kita untuk bersama mereka itu untuk apa? Apakah hidup tadi berdampingan untuk saling melengkapi, untuk berteman, atau hidup untuk hanya mengejek? Nah, Tuhan ingin mengajarkan kita dan menginginkan kita sebagai anaknya, kita diajak untuk hidup berdampingan meskipun kita dipertemukan dengan teman kita yang berbeda fisik dengan kita. Bahkan yang fisiknya tidak sempurna, yang berbeda psikologisnya dengan kita. Ya, kita harus maklumi itu. Dan cara mengendalikannya kan nggak mungkin nih, Andini sama Putri berteman. Ya, oke mereka dua, kalian akrab, tetapi ada satu hal yang mungkin lupa. Andini yang saya ceplos-ceplos, ngomongnya asal, ya, kemudian akhirnya si Putri yang punya perasaan sensitif, nggak sadar Andini menyinggung. Akhirnya apa? Kalau itu kita tidak kendalikan, maka jatuhnya apa? Bisa bermusuhan kan? Nah, artinya dalam proses hidup ini, fisik dan psikologis itu tidak boleh menjadi salah satu bentuk alat ukur kita untuk menilai seseorang seperti apa. Dan itu memang hadir, lahir, ada bawaan di dalam diri kita masing-masing ya. Dan jangan sampai dipermasalahkan. Jangan sampai dipermasalahkan. Nah, mengapa mengapa tadi antara fisik dan psikologis itu dipermasalahkan? Yang pertama kita akan melihat nih budaya setempat. Ya, benar ya, antara satu dengan yang lain kita punya budaya, punya tradisi, kehidupan dari budaya kita itu yang berbeda-beda, ya kan? Ya, kita tidak di sini membicarakan tentang sara yang jelek, tapi kita menjadi alat ukur kenapa tadi fisik dan psikologi itu dipermasalahkan. Dan sebenarnya bukan karena permasalahannya, karena antara budaya yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Misalnya nih, ada yang orang Dayak, ada yang orang Jawa, ada orang Flores, ya kan? Dari fisik sudah beda, ya. Secara psikologis juga antara suku satu dengan yang lain juga sudah beda. Dari cara ngomongnya juga sudah beda kan? Kalau kita baru bertemu dengan orang baru, ya, dengan berbeda dengan suku kita, dengan budaya kita, pasti kita akan kaget, ya. Orang Dayak ketemu misalnya sama orang Flores yang ngomongnya keras, pasti, aduh, akan ini kan, akan kaget, akan shock. Ini kok tiba-tiba marah sih, atau apa ya? Nah, padahal itu adalah
posisi kejiwaan manusia yang dilihat dari budaya setempat, ya. Itu. Kalau ada yang orang Jawa yang bicaranya halus, sopan santun, kemudian bertemu dengan berbeda suku, aduh, ini ngomongnya kok celema-celeme, ngomongnya kok pelan sekali, padahal sudah pakai mic, ya. Nah, itu kadang-kadang kita mengukur hanya dari satu sisi, tapi kita kita tidak ngelihat ternyata budaya ini juga menjadi salah satu bentukan yang membentuk manusia itu untuk beradaptasi dengan dirinya, sehingga menjadilah proses kejiwaan itu yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Apakah proses kejiwaan atau psikologi seseorang bisa berubah? Bisa. Hari ini si Putri sebagai orang Putri Dayak, tapi tiba-tiba nanti menikah dengan orang apa ya? Ya, orang Flores atau apa. Akhirnya lambat laun kan akan budaya mana yang paling kuat, itu pasti akan terbentuk secara kejiwaan tidak langsung. Mungkin dari cara gaya ngomongnya sudah mulai ikut-ikutan dan sebagainya. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak, ya. Sesuatu yang tidak salah karena budaya yang setempat di mana kita tinggal hari ini itulah yang pasti harus kita terima dan kita ikuti kan. Nah, meskipun kita tidak boleh meninggalkan budaya kita masing-masing, tapi jangan sampai gara-gara perbedaan budaya yang membentuk fisik yang membentuk psikologis kita itu akhirnya diperdebatkan, ya. Pernah kan sering dengar berita kalau orang-orang debat, kalau kita lihat dari secara kasat mata, wih, ini ganas banget orang ini. Oh, ternyata pas dilihat, oh, ternyata mohon maaf, orang dari suku ini. Nah, tapi itu karena bawaannya, ya, karena jiwanya, tapi bukan karena marah. Oke. Sekarang ketidakadilan gender. Nah, ini yang sering kali terjadi. Saya nggak tahu nih untuk zaman sekarang apakah ini masih terjadi karena situasi ini kalau di beberapa tahun silam diskriminasi, penindasan, kekerasan, ketidakadilan dengan kaum perempuan itu lebih nampak. Nah, saya harap kalian sebagai anak remaja hari ini, karena saya lihat tidak ada yang pernah berkeluh kesah kan, ditindas sama kaum laki-laki, dilakukan kekerasan sama kaum laki-laki, nggak ada kan? Jadi saya harap eh, semua berlaku sama-sama sederajat sebagai laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada penindasan, tidak ada lagi kekerasan. Ya, kalau itu pun ada kalian jumpai, ya kalian harus juga nanti jangan diam diri. Artinya diam diri menentukan tindakannya sendiri. Ya, kita punya orang lain di mana kita berada. Kalau di lingkungan sekolah, berarti kita punya bapak ibu guru yang bisa nanti menyelesaikan. Ya, intinya diskriminasi, penindasan, kekerasan tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada yang membedakan, wah kamu perempuan lemah, jangan ikut campur. Ya, saya laki-laki aja nih, nggak bisa seperti itu sekarang. Semua harus punya posisi kedudukan yang sama. Nah ini gambar lama yang semoga bisa nampak, ya. Contoh ketidakadilan atau kekerasan terhadap perempuan. Kalau di media cetak, media elektronik, media televisi atau media sosial, pasti mungkin satu dua kalian mesti jumpai ya. Ada laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Ya pasti karena ada persoalan kan, misalnya dalam hidup berkeluarga. Karena tadi, karena fisik, psikologisnya, akhirnya pelampiasan. Perempuan yang secara lemah akhirnya direndahkan dan kalah. Nah, ini contoh ketidakadilan. Kalian tidak boleh nanti laki-laki ya melakukan hal seperti ini. Seemosi-emosinya kalian, jangan sampai melampiaskan dengan tindakan kekerasan. Ya, ini kalau nggak salah artis nih ya. Saya lupa juga karena slide ini sudah lama dan dibikinnya juga sudah lama. Ini kalau nggak salah artis nih, KDRT juga kan, ada berdarah kekerasan. Ya, meskipun hanya luka sedikit, itu sudah termasuk tindakan kekerasan.
Ini juga ya. Jadi diskriminasi. Jangan sampai hanya gara-gara perbedaan fisik kita yang berbeda dengan teman, kemudian kalian melihat itu sebagai sesuatu yang jijik, sesuatu yang saya nggak mau berteman nih dengan orang ini, ya, dia berbeda dengan saya nggak mau. Nah, ini nggak boleh, apalagi terucap, ya, apalagi menunjukkan, menampakkan diri, ya. Apapun bentuknya itu, kita tetap harus bisa saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, ya. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh gambar yang saya tunjukkan supaya paling tidak kalian harus menyadari tugas kalian sebagai laki-laki dan perempuan itu bukan saling menghina, saling merendahkan, tetapi untuk saling menjaga dan menghargai. Nah, sekarang dari gambar tadi muncullah penyebab-penyebab ketidakadilan, ya. Muncullah penyebab-penyebab ketidakadilan. Yang pertama nih, budaya patriarki. Ada yang tahu nggak apa itu budaya patriarki? Ada yang bisa, ada yang pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Atau yang lain pernah dengar nggak? Kenapa kok budaya patriarki itu menjadi penyebab ketidakadilan? Ini masih asing ya, bahasa seperti ini ya. Ya, jadi budaya patriarki itu kalau dari tingkat sosial, maka posisi laki-laki lah yang paling berkuasa, yang paling mendominasi. Dan posisi perempuan, posisi berarti di bawahnya. Laki-laki ingin unggul sebagai seorang penguasa. Nah, dari kata bahasanya aja sudah jelas kelihatan, ya. Kalau nampak ketidakseimbangannya, laki-laki ingin berkuasa, ingin lebih eh, di atas daripada perempuan, maka jelas akan muncul penyebab ketidakadilan. Nah, ya, ini seringkali terjadi sehingga budaya patriarki ini yang tidak baik ini harus dihilangkan, ya. Tuh. Kemudian adanya perbedaan sistem imbalan dan penghormatan. Dan ini juga terjadi ya, upah, penghormatan. Ah, gara-gara kamu perempuan nih, kerja, ya udah kerja ini, tapi digaji seadanya ya. Nah, ini sekarang nggak bisa lagi, maka muncullah ketidakadilan, ya. Penghormatan, laki-laki harus pengen jauh dihormati, dan sebagainya. Kemudian terjadinya subordinasi terhadap wanita, terjadinya stereotipe terhadap jenis kelamin, sehingga muncul diskriminasi dan ketidakadilan kekerasan, dan peran gender perempuan hanya sebagai ibu. Nah, baik, saya sekarang mau tanya nih, kita ingin bicara realita hidup saat ini, di mana posisi kalian berada. Menurut kalian, ya, kalau ini adalah gambaran secara umum penyebab ketidakadilan. Nah, menurut kalian sendiri, saya mau, atau ada yang mau menyampaikan kira-kira penyebab ketidakadilan yang lain itu yang kalian rasakan, yang kalian jumpai, itu karena apa? Silahkan. Perbedaan antara anak yang pintar dengan anak yang bodoh, Pak. Perbedaan antara anak yang pintar dan anak yang bodoh. Ya, itu menjadi penyebab ketidakadilannya. Alasannya karena apa? Tadi tadi siapa ya yang itu ya? Yang menjawab perbedaan antara anak yang pintar dan yang bodoh? Tadi siapa? Halo? Saya Pak Mega. Oh, Mega. Ya, karena di sini nggak nampak Mega. Ya, silakan. Alasannya karena apa, Mega? Kamu bisa mengutarakan itu menjadi salah satu penyebab ketidakadilan. Dasarnya karena apa coba? Kan semua orang tuh kan nggak yang semua bodoh, tapi Pak kan kurang, mungkin juga karena malu atau gengsi, Pak. Terus eh, Apalagi, mereka tuh kayak ngeremehin gitu, nah Pak. ya. Jadi yang pintar merasa diri hebat, pintar unggul dan merendahkan yang
tidak pintar gitu ya. Iya, tapi mereka kan belum membuktikannya sebenarnya gitu nah, Pak. Baik, ya. Dan itu salah satu juga bentuk ketidakadilan. Satu lagi deh, ayo yang kalian pernah rasakan, jumpai penyebab ketidakadilan yang nampak hadir di usia kalian, di zaman kalian, itu apa? Silahkan. Silahkan, siapa yang mau coba mengutarakan? Ada? Ada lagi nggak? Ya, jangan malu-malu. Ya, baik, oke. Saya rasa kalian nanti akan mencoba untuk berefleksi bahwa penyebab ketidakadilan ini tidak hanya yang saya munculkan, ya, yang secara real time hadir saat ini di kehidupan kalian, saya yakin jauh lebih banyak. Dan kita sebagai manusia, sekali lagi, cara menghindarinya ya tadi, kita nggak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita tidak boleh juga untuk merasa diri hebat dan sebagainya. Yang jelas, kita saat ini harus berpikir kita diciptakan sama-sama oleh Tuhan dan sederajat. Itu yang menjadi kunci. Persoalan dia jauh lebih hebat, pintar, dia jauh lebih unggul daripada kita, itu adalah proses persoalan kita berkompetisi kan. Dan itu proses, kalau boleh dibilang, ya garis tangan yang Tuhan berikan untuk kita. Tetapi jangan sampai nanti ketika kalian berada di posisi itu menjadi sombong. Nah, nggak boleh. Semakin tinggi kita, kita harus justru semakin merendah. Dan kalau bisa kita menjadi orang yang sama seperti yang misalnya dulu saya kenal Kristen, sekarang nanti 10 tahun kemudian ya masih sama seperti Kristen yang sekarang, ya. Nah, kemudian cara menanggulanginya, cara menanggulanginya ya harus mengubah pola tingkah laku, baik itu sosial, budaya, ras, dan suku. Dan itu pasti bisa kita lakukan. Nah, baik. Nah, sekarang kita berlanjut bagaimana peranan sesungguhnya antara pria dan wanita dari segi kodratnya, ya. Nah, peranan dan tugasnya yang pertama, dia harus melindungi dan mensejahterakan, menjadi kekasih atau partner, ya, sebagai bapa yang memberi kasih dan benih kehidupan. Ini yang menjadi kunci, menjadi apa ya? Gong utama bahwa kita harus bisa melindungi dan mensejahterakan orang yang di samping kita, itu harus menjadi kekasih atau partner, ya. Dan kita harus menganggap itu sebagai saudara. Karena kalau kita sudah menganggap diri dia bukan saudara, ya itu akan bermasalah, ya. Nah, sekarang peran tugasnya sebagai seorang perempuan, dilihat dari fisik dan psikologisnya, harus menciptakan keindahan dan keharmonisan, harus menerima, ya, mengandung, melahirkan, memelihara benih kehidupan dan mengasihi tanpa pamrih. Dan itu yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Jangan sampai juga perempuan nanti tidak melakukan ini. Nah, ini juga nggak baik. Jadi harus memahami peran dan tugasnya, baik laki-laki atau perempuan, ya. Dilihat dari fisik dan psikisnya tadi. Nah, bagaimana dengan peran dan tugas pria dan wanita sebagai pasangan? Ya, kalian boleh lihat contoh hidup orang tua atau tante yang sudah berkeluarga, siapapun. Ya, mereka pasti akan beranak cucu kan, melahirkan kita semua. Ya, nanti kalian berkeluarga juga akan punya anak, punya cucu. Ya, menguasai di sini bukan dalam arti menguasai bumi dengan serakah dan sebagainya. Ya, tapi kita bagaimana mampu menguasai hidup ini, tetapi dengan tolak ukur yang memang disediakan Tuhan untuk kita, ya itu yang kita manfaatin. Jangan sampai kita mau semuanya dan segalanya. Menata, menata hubungan yang sudah dijalin. Kalau ada si pemarah, sama-sama pemarah, pasti akan bahaya kan. Nah, bagaimana tadi dengan peran dan tugasnya? Kalau laki-laki itu kasar, perempuan dengan berperasaan harus imbang, harus balance. Melestarikan alam,
salah satunya menjadi tanda cinta kasih Allah kepada umatnya, cinta kasih Kristus kepada gerejanya. Nah, ini yang harus benar-benar ditanam semenjak dari sekarang, supaya kalian nanti juga ketika tujuan hidupmu misalnya pengen hidup berkeluarga, ya berarti harus menerima konsekuensi nanti hidup bukan lagi sendiri tapi berpasangan. Kecuali nanti misalnya si Doni mau hidup selibat, dia nanti mau menjadi imam. Nah, beda lagi persoalannya ya kan? Nah, itu. Next. Nah, kita kan sekarang ini di sesi akhir, ini agak lebih dari 1 jam ternyata ya. Tidak apa-apa, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana kitab suci berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Kita semua open mic, kita bicara semua nanti yang laki-laki termasuk saya, kita ke ayat yang ganjil ya, perempuan yang genap. Saya sama-sama. Meskipun nanti masuknya pasti berbeda-beda suaranya. Oke, Christian open mic. Kita mulai dari Kejadian bab 2 ayat 7 dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang yang perempuan, silakan. Dan Allah berfirman, kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menyukai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rumput yang diambil Di bawahnya. lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu orang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, baik. Dari bacaan tadi, saya tidak panjang lebar karena waktunya. Cuma ini yang menjadi refleksi juga bagi kita, ya. Kita refleksikan saja di dalam hati. Dari nanti boleh dibuka lagi dari Kejadian bab 2 ayat 7 dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 25. Ayat-ayat mana saja yang dalam teks kitab suci yang menunjukkan pria dan wanita saling membutuhkan, ya. Tadi jelas kalau kalian baca, ya ternyata Tuhan sudah menciptakan, ya. Nanti ujung-ujungnya pria dan wanita itu harus berpasang-pasangan, dan ini tidak boleh ditentang, ya. Ini tidak boleh tentang secara kodrati loh, ya. Bukan lagi nanti kita membicarakan kenapa kok Romo suster itu ini, nah itu berbeda lagi. Ada lagi ayatnya, tetapi secara kodrati pada umumnya pria dan wanita memang harus hidup sepadan, berpasang-pasangan. Kalimat manakah dari teks kitab suci di atas yang menunjukkan bahwa pria dan wanita sederajat? Nah, nanti silahkan direfleksikan, dibuka kembali, dan pelajaran apa yang dapat kalian petik dari teks kitab suci tersebut, ya. Jadi direfleksikan kira-kira
apa sih yang menjadi kata kunci dalam hidup saya tentang bacaan hari ini yang menguatkan saya ya. Itu dari Kejadian bab 2 ayat 7 dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 25. Oke, kita next. Nah, ini juga cerita, kita next saja. Intinya bahwa cerita ini ingin menggambarkan kalau peranan dan tugas antara laki-laki dan perempuan itu harus seimbang, harus balance. Karena tadi dalam kitab suci dikatakan mereka akan meninggalkan apa? Keluarganya kan dan hidup untuk berpasangan, dan itu berarti kalau sudah hidup berpasangan harus apa? Harus saling menyadari dalam dua tubuh yang berbeda, punya psikis yang berbeda, punya fisik yang berbeda. Dan kalau itu tidak bisa saling melengkapi, maka nanti ujung-ujungnya berantem, kelahi, ya saling perang dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke ini saja. Nah, ini bagaimana mewujudkan kesederajatan sebagai laki-laki dan perempuan dalam era globalisasi. Sekarang banyak ya, kalau di media saya rasa banyak tokoh-tokoh pemimpin yang juga perempuan kuasai. Salah satunya kepala sekolah adalah para perempuan. Jadi bukan berarti sekarang perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Bukan berarti sekarang perempuan tidak boleh hanya urusannya di dapur, ya. Tetapi perempuan harus maju ke depan. Nah, sekarang anak-anak muda Katolik yang perempuan harus punya pemikiran yang berbeda. Jangan sampai punya prinsip saya ikut di belakang saja, tapi bagaimana saya bisa memampukan hidup ini dalam proses belajar sekarang untuk bisa menjadi orang yang bisa berguna dan bermanfaat. Ya, jangan nanti ketika menikah hanya mengandalkan suami, terus kita tidak bisa apa-apa dan akhirnya nanti kita merasa dirugikan. Artinya kalau kita bisa mampu, kita punya kesempatan, kita punya peluang, ya kita harus maju terus dan jalan terus. Semua sudah banyak yang membuktikan. Kepala sekolah, Bu Lili, perempuan kan, jadi pimpinan. Sekarang kepala dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, perempuan, jadi pemimpin. Ya, bupati di Kalimantan Tengah ini juga di kabupaten ada juga kan yang perempuan. Ah, ada. Ya. Kemudian ini Bu Megawati, presiden juga perempuan. Jadi banyak perempuan-perempuan yang sekarang mampu untuk juga mendapatkan kesempatan yang sama yang seperti laki-laki. Jadi buang yang namanya perbedaan, perempuan hanya berada di bawah, laki-laki harus di atas. Itu tidak ada lagi karena laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat, diciptakan sederajat sama untuk mendapatkan tugas tanggung jawab yang sama. Bahkan dalam hidup berpasangan juga mereka harus punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Ya, jadi baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Nanti ada soal-soal sebagai evaluasi yang akan saya kirimkan ya di grup untuk nanti menjadi bahan tugas yang harus dikerjakan. Kapan mengumpulkannya? Ya, tidak harus malam hari ini juga, tetapi juga dalam dalam waktu beberapa hari nanti yang akan kita tentukan di dalam grup ya. Jelas ya? Ada yang ingin bertanya dulu? Mega, Pak. Silahkan Mega. Kita Zoom agamanya cuma hari ini aja, Pak. Enggak. Jadi kita akan Zoom. Kalau tadi saya sampaikan minimal karena saya sebulan 2 kali atau nanti kita atur waktunya lagi ya. Nanti kita akan bicarakan di grup karena supaya nanti kita buat kesepakatan. Intinya terutama yang kelas 12 nih ya. Nanti Iya, kita Pak. akan buat kesepakatan kapan waktunya yang pas. Nanti kita akan umumkan
Dan yang jelas supaya proses pembelajaran kita juga bisa terus berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tugas hari ini akan kirimkan nanti untuk persiapan PTS juga nanti saya akan siapkan ya. Jadi gitu. Terkait dengan materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah jelas? Andini, Pak. Silakan Andini. Besok libur kah, Pak?